Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu reviewer atas rawuhnya meskipun hanya di Zoom meeting untuk mengikuti acara penyamaan persepsi untuk Monef PNBP tahun anggaran 2020. Mungkin untuk menyingkat waktu agar bisa berlangsung dengan cepat dan efektif, pada kesempatan kali ini kepada Prof. Okit mungkin untuk memberikan sambutan awal. Monggo Prof. Okit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Bapak sekalian, ada Prof. Marlam. Matur nuwun, Prof. Selamat datang di forum Terima kasih. reviewer Pemonef untuk kegiatan P2M PNBP. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Ibu Bapak sekalian, ada Pak Yudi, ada Pak Joko Rianto, kemudian ada Prof. Fenty, dan semuanya mudah-mudahan saya berharap Ibu Bapak sekalian dalam kondisi semua sehat walafiat. Kami LPPM mohon bantuannya untuk melakukan Monef, baik kegiatan penelitian maupun pengabdian. Kami sudah berusaha menata sistem untuk siapa memeriksa apa dan jam berapa itu sudah diatur, informasinya ada di Iris, mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian sudah akses. Namun ini sebelum kami online di dalam forum ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah menata yang terkait dengan antisipasi kiranya ada kesulitan aspek teknis. Ya, sehingga nanti apabila ada kendala-kendala, Ibu Bapak sekalian tidak kesulitan dan mekanismenya seperti apa nanti akan dijelaskan. Nah, pembagian nanti sudah disampaikan di dalam informasi dari Iris dan mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian punya kecukupan waktu sesuai dengan hari yang ditetapkan. Dan nanti barangkali ada kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya, para yang di Monef itu, terutama yang pejabat-pejabat kayak Prof. Marlam itu toh, Prof. Fenty gitu, di Monef, wah saya ini lagi ngasih penjelasan rapat, ini saya baru membuka agenda tertentu. Nah, itu nanti barangkali perlu semacam penataan sehingga semua yang memang wajib di Monef ya di Monef begitu ya. Nah, kemudian kemarin Ibu Bapak sekalian, teman-teman seluruh staf administrasi di LPPM sudah melakukan verifikasi atas berkas-berkas administrasi. Ada beberapa yang bisa dicek secara substansial, tetapi ada hal-hal yang terkait barangkali substansi luaran, substansi laporan dan lain sebagainya yang barangkali perlu penjelasan lebih dalam. Nanti Pak Adi Ratrianto selaku Ketua Tim Penjaminan Mutu di LPPM akan memberikan penjelasan kepada Ibu Bapak sekalian sehingga kebenaran validitas dari yang dilaporkan oleh para pelaksana P2M itu bisa semakin mendekati kebenaran. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, tidak berbanyak kata. Saya buka forum untuk penjelasan teknis dari proses Monef dana PNBP tahun 2020. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan minggu ini sampai tanggal 23, 24, kemudian dilanjutkan 29 sampai tanggal 2. Itu berjalan lancar, tidak ada kesulitan teknis, tidak ada hal gangguan yang
menghambat kerja dari Ibu Bapak sekalian. Itu doa kami, mudah-mudahan diperkenankan. Dan untuk selanjutnya dipersilahkan Ibu Bapak sekalian mengikuti penjelasan teknis dari kami. Demikian saya buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asidus, monggo. Terima kasih kepada Prof. Okit atas sambutan yang disampaikan. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan secara substansial, mungkin pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Penjaminan Mutu LPM UNS kepada Bapak Adi Ratrianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih sudah bersedia atau memenuhi permohonan dari LPPM untuk bertugas sebagai reviewer dalam MONEF penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, Pak Adi pakai laptop saya ya. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Namanya Pak Adi tapi tulisannya Bu Okit ya. Mohon maaf, ini ada gangguan koneksi sehingga untuk lebih cepatnya saya nunut di laptopnya Prof. Okit. Jadi singkat saja, nanti untuk yang saya sampaikan adalah mengenai MONEF untuk substansinya. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu memberikan penilaian terhadap apa yang sudah dicapai oleh masing-masing peneliti atau pengabdi berdasarkan pada poin-poin yang nanti akan ada di form isian secara online. Pada dasarnya form isian itu sudah ada di buku panduan P2M tahun 2020. Kalau untuk monitoring pelaksanaan penelitian itu yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan penelitian itu sudah sejauh mana. Jadi di situ ada persentase pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan pada MONEF ini sudah sampai berapa persen, itu kan masing-masing peneliti akan berbeda sesuai dengan kondisi penelitiannya, tema penelitiannya, dan kondisi lingkungan, apakah perlu ke lapangan atau tidak. Pelaksanaan penelitian ini tentunya berbeda dengan laporan keuangannya. Jadi kalau laporan keuangan kemarin diminta 70%. Nah, kalau pelaksanaan penelitian ini tergantung bagaimana, apakah masih 50, 60, 70 atau bahkan mungkin bisa 80%. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu menyesuaikan, nanti diklik mana yang sesuai gitu. Jadi tinggal mengklik kondisi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh para peneliti atau pengabdi. Kemudian berikutnya mengenai substansi yang perlu diklarifikasi adalah luaran penelitian. Nah, ini juga sesuai dengan skema masing-masing. Ada yang diminta luaran itu berupa jurnal terindeks Scopus, ada yang diminta berupa jurnal nasional terakreditasi, ada yang proceeding, ada yang lain-lainnya. Nah, itu
tentunya akan berbeda-beda tiap skema dan nanti disesuaikan saja kondisinya, apakah itu sudah berupa draft atau sudah disubmit. Kalau seminar apakah sudah disubmit, apakah sudah dilaksanakan dan sebagainya. Jadi di situ tinggal mengklik apa yang disampaikan oleh para peneliti atau pengabdi. Nah, jika diperlukan nanti dari masing-masing peneliti atau pengabdi nanti bisa diminta share screen untuk memperlihatkan bukti-bukti yang terkait. Misalnya draft artikel ya diminta memperlihatkan share screen draft artikelnya, atau bukti submitnya nanti bisa diminta untuk memperlihatkan itu. Juga nanti untuk luaran-luaran tambahan juga sama mekanismenya, yaitu diminta memperlihatkan sejauh mana ketercapaiannya. Bukti-bukti yang sudah dicapai itu yang penting yang perlu diperlihatkan. Nah, untuk mengantisipasi nanti jika terjadi gangguan-gangguan, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, tetapi seandainya nanti ada gangguan dari sistem iris, nah nanti kami akan coba antisipasi dengan memberikan form secara offline yang isinya sama dengan isian yang secara online. Nah, sehingga nanti kalau misalnya di iris itu ada kendala, maka untuk darurat itu bisa diisi form offline-nya, kemudian dipindahkan isiannya ke iris itu menyusul. Saya kira itu alternatifnya. Tetapi mudah-mudahan semua nanti berjalan lancar karena ini adalah pertama kalinya Monef secara online, sehingga kami juga masih mencari pola yang sesuai bagaimana nanti breakdown per kelasnya, kemudian mempersiapkan host, co-hostnya maupun pendamping tiap ruangan. Saya kira demikian mengenai sedikit substansi untuk Monef nanti. Intinya kami mohon nanti Bapak dan Ibu reviewer meluangkan waktu sebentar untuk mencermati masing-masing skema yang akan dimonef, nanti ketentuannya seperti apa, sehingga nanti di situ akan muncul poin-poin yang akan ditanyakan pada saat monef. Ya, kalau di buku panduan itu ada rubrik monitoring pelaksanaan penelitian. Demikian yang saya sampaikan secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Adi Ratrianto atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, penjelasan secara teknis yang disampaikan oleh Bapak Mudakir. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini masih bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua kalinya pada saat ini akan kami sampaikan yaitu teknis penilaian Monef yang dilakukan melalui sistem iris 1103. Sebelum Bapak Ibu nanti masuk melalui Zoom, kami mohon sebelum masuk Zoom Bapak Ibu reviewer itu sudah melakukan atau mencoba sistem iris dengan menggunakan akun masing-masing reviewer ataupun dosen. Di sini kami akan menyampaikan yaitu teknis penilaian Monef.
Bapak Ibu yang terdaftar sebagai reviewer, yang pertama-tama yaitu nanti ketika Bapak Ibu akan memasuki IRIS, silahkan ketikkan atau akses ke http iris1103.uns.ac.id. Kemudian Bapak Ibu silahkan memasukkan email SO Bapak Ibu sekalian dan masukkan yaitu password dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian langkah yang ketiga, setelah berhasil login, Bapak Ibu diminta yaitu untuk beralih akun dengan akses review proposal. Ketika ini sudah berhasil login, kemudian langkah selanjutnya adalah berandanya seperti ini, beranda dari reviewer, silahkan klik penilaian Monef PNBP yang tampilannya sebagai berikut yang ada saya share di gambar. Kemudian langkah selanjutnya, ketika review akan melakukan penilaian, silahkan klik review laporan kemajuan Monef. Kemudian setelah berhasil login, Bapak Ibu akan melihat daftar judul dari penelitian dan pengabdian yang belum dinilai. Kemudian silahkan klik laporan kemajuan Monef. Kemudian review akan melihat dokumen-dokumen yang bisa diunduh sebagai acuan ketika para review nanti melakukan proses penilaian. Di sini ada laporan kemajuan, kemudian ada penggunaan anggaran, ada logbook, ada capaian luaran. Nah, terutama nanti yang ditekankan adalah di progres capaian luaran. Kemudian ini adalah contoh luaran ataupun laporan yang hasil unduhan dari file yang Bapak Ibu unduh. Ini adalah contohnya. Kemudian setelah Bapak Ibu review mencermati ataupun melakukan klarifikasi dengan peneliti, Bapak Ibu langsung bisa memberikan penilaian dengan mengeklik yaitu klik penilaian. Kemudian di situ sudah terpampang yaitu form penilaian daripada judul-judul yang sudah di plotting oleh panitia. Silahkan melakukan ataupun mencentang poin-poin yang sudah tertera di sistem IRIS di akun masing-masing reviewer. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan penilaian, silahkan memberikan komentar, baik itu kekurangannya ataupun kelebihannya. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik yaitu dengan mengklik submit penilaian. Otomatis nilai nanti akan tersimpan di dalam sistem IRIS. Kemudian lakukan proses di atas secara berulang-ulang sampai seluruh daftar penilaian yang belum dinilai itu selesai dilakukan. Dan daftar penelitian yang belum dinilai nanti akan berpindah ke yang sudah dinilai. Setelah selesai, Bapak Ibu, nanti kami harapkan ada berita acara yang harus ditandatangani oleh para reviewer dan nilai yang harus juga tandatangani oleh reviewer. Nilai nanti akan kami kirimkan melalui email ataupun WA. Kemudian nanti kami mohon juga bisa mengirimkan kembali kepada
LPPM melalui subbag program dan kerjasama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa dilanjut ketika pada saat sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun keluhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknis. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muzakir atas penjelasan yang disampaikan. Untuk yang selanjutnya penjelasan mengenai Monef dengan menggunakan aplikasi Zoom, kebetulan akan saya sendiri yang menjelaskan. Bapak dan Ibu, sebentar saya Audionya mati ada ini saya. Audiomu. Bapak dan Ibu, karena Monef kali ini kita secara daring dan menggunakan aplikasi Zoom, maka saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa dan sudah menguasai, mungkin tinggal menyimak saja. Mungkin yang penting nanti ada di akhir. Pertama, untuk join ke Zoom Meeting, Bapak dan Ibu pertama kali yang pasti harus punya aplikasi Zoom Meeting terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu install Zoom Meeting di komputer Bapak dan Ibu. Setelah instalasi selesai, nanti tanda instalasi sukses ada icon aplikasi Zoom Meeting di laptop Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk join meeting, ada dua cara. Cara yang pertama dengan mengklik link join Zoom Meeting yang sudah atau akan di-share di grup, nantinya di grup reviewer. Nah, untuk join Zoom Meeting langkah ini kita tinggal klik saja link yang sudah ada. Yang terdapat di join Zoom Meeting, kemudian bawahnya ada link berwarna biru. Nah, kemudian itu diklik. Setelah itu diklik, nanti akan timbul tampilan seperti ini. Ketika timbul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik saja Open Zoom Meeting. Ketika sudah klik Open Zoom Meeting, nanti akan menuju ke meeting Zoom-nya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah join Zoom Meeting dengan memasukkan meeting ID dan password. Kalau kali ini Bapak dan Ibu harus membuka dulu aplikasi Zoom yang sudah diinstal di komputer Bapak dan Ibu. Setelah dibuka nanti ada tampilan seperti ini. Ketika tampilan ini sudah muncul, Bapak dan Ibu tinggal klik join meeting. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, nanti yang kolom atas dimasukkan meeting ID. Meeting ID nanti juga akan di-share di grup. Meeting ID dimasukkan yang berupa angka, kemudian
Yang kolom bawahnya adalah nama. Nama itu bisa disesuaikan dengan nama Bapak dan Ibu. Ketika sudah selesai memasukkan meeting ID dan nama, kemudian tinggal diklik join. Ketika klik join, karena Zoom meeting kita nanti memakai password, jadi Bapak dan Ibu harus memasukkan password yang sudah ada. Dan itu nanti juga sudah ada di link yang diberikan di grup reviewer. Setelah memasukkan password, kemudian tinggal klik join meeting. Nah, setelah join meeting diklik, nanti akan ada tampilan seperti ini. Itu nanti yang muncul yang pasti adalah preview dari Bapak dan Ibu. Jadi tampilan dari wajah Bapak dan Ibu. Kemudian klik saja join with video. Nah, ketika sudah klik join with video, akan ada tampilan seperti ini. Berarti ketika sudah ada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal menunggu saja dari host untuk mengizinkan Bapak dan Ibu untuk masuk ke room Zoom meeting. Nah, ketika host sudah mengizinkan, maka tampilannya akan seperti ini. Klik join with computer audio. Nah, kemudian tampilan Bapak dan Ibu akan muncul di Zoom meeting. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke Zoom meeting. Nah, mungkin yang selanjutnya ini adalah hal yang urgent dan penting. Secara teknis nanti kita akan melaksanakan MONEF dengan membagi Zoom meeting ini menjadi beberapa ruang atau room dengan disebut sebagai join breakout room. Jadi untuk langkah berikut ini, jadi nanti Bapak dan Ibu akan kami masukkan ke room-room yang sudah kami tentukan sebelumnya. Nah, tandanya Bapak dan Ibu akan dimasukkan ke room yang sudah kami tentukan adalah muncul notifikasi seperti ini. Ketika sudah muncul notifikasi seperti ini, Bapak dan Ibu nanti tinggal klik join saja. Setelah klik join, kemudian ada tampilan seperti ini. Nah, ketika tampilan ini ketika sudah masuk ke breakout room, maka tampilannya akan menjadi seperti ini lagi. Nah, jadi nanti tidak usah khawatir untuk proses memasukkan ke room yang sudah kami tentukan, itu nanti dari host dan co-host yang ada di LPPM. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal klik saja join ketika sudah ada invitasi untuk masuk ke breakout room. Seperti itu. Nah, nanti untuk jalannya MONEF di ruang yang sudah ditentukan, di ruang Bapak dan Ibu, nanti di setiap ruang yang sudah disediakan nanti ada seorang co-host yang akan memandu dan menemani Bapak dan Ibu. Jadi nanti jika ada kesulitan, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan co-host yang akan mendampingi Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan secara teknis. Yang selanjutnya mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak dan Ibu
yang pertanyaan dilakukan di bisa desa Sukabumi, Kecamatan ditulis di Cibogo, chat Kabupaten atau Boyolali. langsung Metode penelitian yang digunakan adalah untuk metode mengutarakan di kualitatif Zoom yang itu. menggunakan studi kasus. Hanya boleh Mas. Monggo Prof. Nizam. Yeah. Itu apakah kalau nanti kita ngeklik juga keluar Laudia Sintabela juga? Dan sekunder yang diperoleh melalui observasi. Kalau panjenengan mengajak Laudia Sintabela, Nah, gini. Jadi ada enggak waktu yang apa namanya yang kita ya ada enggak waktu batasan waktu yang pada saat Monef itu ada batasan waktunya enggak? Ada Bapak. Nanti untuk setiap presentasi atau setiap pemaparan itu nanti ada waktu 10 menit. Oh. Jadi 10 menit itu waktu karena gini, jadi kan misalnya nanti jadi kalau misalnya nanti yang bersangkutan peserta itu belum hadir, itu seperti apa? Tadi kan ada Prof. Okit kan, ya kita menunggu sampai beliau-beliau yang sibuk seperti Prof. Okit, Prof. Derajat dan sebagainya itu kan bisa melakukan monef misalnya seperti itu, dan dilalah beliau ada rapat dan sebagainya, terus kita harus bagaimana? Apakah itu nanti dibuka untuk misalnya sampai dilalahnya itu nanti ada apa namanya ada acara satu hari itu beliau tidak bisa, apakah ada nanti kesempatan untuk diberikan pada waktu yang lain ataukah ya hanya waktu itu saja? Terima kasih. Gini Prof, tadi kita sudah bekerja dengan pimpinan LPPM terkait dengan teknisnya. Ketika nanti mungkin ada peserta yang belum hadir, kalau secara tata tertib itu bisa dilewati Prof. Ketika itu sudah ditunggu maksimal 5 menit, nanti bisa dilewati oleh peserta lain. Kemudian bagi peneliti yang tidak hadir, itu bisa diwakili oleh anggota dengan menunjukkan surat kuasa. Apabila juga tidak bisa, dan nanti tadi bicara dengan pimpinan itu bisa menghubungi langsung dengan review, tapi ini tidak diberikan ke peserta, Prof. Jadi nanti ketika ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir, nanti mohon para review bisa apa namanya menilai meskipun lewat WA ataupun lewat telepon dengan mengirimkan berkas apa dokumennya, mengatakan Prof. Ini yang perlu kejelasan karena kan kalau yang apa namanya kalau kita tatap muka kan ada waktunya ditelepon kan seperti itu. Nah kalau enggak kan nanti mungkin kan ada hal yang berbeda yang harus kita ikuti ya. Kita manut aja. Jadi aturan yang ada di LPPM seperti apa ya kita ikuti aja. Matur nuwun Mas Zakir. Prof. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan. Saya mungkin bertanya. Monggo Pak Agung dulu. Oh, terima kasih. Kalau review offline itu kan ada tarik kertas kecil itu untuk apa namanya urutan itu ya. Nah, ini kalau di sini bagaimana ya? Ngeten Pak Dono. Sebenarnya di dalam surat itu sudah kami sampaikan untuk urutan apa namanya urutan monef itu sudah kami atur melalui sudah ada di web LPPM, itu daftar peserta itu kan sudah urutan itu ada nomor 1 sampai dengan 25. Itu nomor 1 berarti urutan ke-1 sampai terakhir. Kemudian untuk sesi itu juga sudah kami buat sesi pagi itu jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian untuk sesi kedua itu jam 13 sampai dengan jam 15.30. Jadi ketika nanti ada peserta mungkin yang apa namanya tidak hadir seperti tadi, itu bisa dilewati Pak Dono. Jadi tidak harus menunggu sampai dia muncul begitu. Dan untuk satu peserta berapa menit estimasinya kira-kira? Itu di surat kami itu kita batasi maksimal 10 menit untuk melakukan klarifikasi dengan reviewer.
Jadi mohon nanti reviewer sebelum masuk ke Zoom itu sudah membuka aplikasi Irisnya dulu, membaca, ataupun mungkin sebelumnya sudah mendownload file-filenya dulu. Jadi ketika peserta dan review itu saling klarifikasi, nanti review sudah punya gambaran begitu. Oke, ya, sukses selalu. Ya, siap. Mohon izin bertanya, Mas Zakir. Siap. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Zakir, karena ini saya pemula, saya Untul Bawang ini di reviewer untuk yang Monef Kemajuan. Saya mohon izin bertanya, tadi saya sudah bertanya di chat tapi belum ada respon tentang kapan itu yang harus kami baca itu bisa masuk ke akun kami. Karena terus terang ini kan waktunya itu berempet-empetan dengan ngajar daring, empetan kami dari FKIP itu ada PPG yang semuanya itu semua serba daring, maka kami harus pandai-pandai mengatur waktu untuk bisa membaca. Tentu kan tidak mungkin kami menghadapi peserta sambil membaca. Nggih, matur nuwun. Terima kasih pertanyaannya. Untuk file nanti kemungkinan mungkin 2 hari sebelumnya sudah siap untuk diunduh oleh reviewer. Jadi nanti di dalam akunnya review itu kan bisa diunduh laporan kemajuan, ada logbook, ada laporan keuangan, ada progres luaran. Nah mungkin nanti yang diutamakan itu yang progres luaran. Nanti mungkin 2 hari sebelumnya file-file itu sudah bisa diunduh oleh para reviewer. Jadi sebelum nanti masuk ke akun Zoom meeting itu review sebelumnya sudah membaca progres luarannya dari yang diupload oleh para peneliti. Ya, kami berharap sih seawal mungkin ya, karena kami itu waktunya harus berhimpitan dengan yang lain yang baca dan sebagainya. Matur nuwun Mas Zakir. Siap Bu. Ya, mohon izin bertanya Pak Muzakir. Siap Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini Pak Muzakir, tadi saya mendengar Pak Muzakir ngendika paling nanti yang diutamakan untuk progres luaran. Nah, itu maksud saya berarti nanti itu yang harus harus istilahnya harinya juga akan diisi semua kan Pak Muzakir. Penjelasannya bagaimana ini? Difokuskan ke situ, tapi untuk anggaran logbook yang penting sudah ada atau ada pakem-pakem tersendiri? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Sebenarnya kalau di Bu, akunnya review itu formnya itu yang ditanyakan itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan P2M-nya. Itu nyampainya berapa persen. Yeah. Kemudian yang kedua yang ditanyakan dalam form itu kebanyakan masalah luaran, Bu. Luaran dari kegiatan penelitian. Jadi nanti ketika harusnya sudah tahun kedua, tapi kok masih draft kan juga kebangetan gitu loh. Harusnya kan sudah dikirim ataupun sudah submit atau bagaimana gitu. Jadi perlu klarifikasi dengan peserta Monef. Dan mungkin perlu diarahkan ketika ini baru draft. Dan nanti syarat data review apa gitu. Di situ sudah ada nanti di kolom komentar silahkan ditulis, nanti itu sebagai catatan bagi kami. Begitu Bu Lili. Matur nuwun sangat Pak Muzakir, jelas. Siap Bu. Saya Pak Mas Bu bertanya. Siap Prof. Yang pertama kepada Pak Adi dulu. Tadi ada satu penjelasan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau ada gangguan maka akan dibagikan form secara offline, kemudian rubrik monitoring pelaksanaan penelitian. Ini nanti ya ini harapannya kan tidak terjadi. Tapi andaikan terjadi lalu mekanismenya bagaimana ini Pak Adi atau Pak Muzakir? Karena kita kan tatap muka secara langsung melalui daring. Nanti
tiba-tiba kemudian di Zoom sama-sama tidak bisa muncul antara reviewer dengan yang direview atau penelitinya, lalu nanti mekanismenya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Muzakir, memang fokusnya pada progres capaian luaran ya. Apakah itu nanti memang sudah muncul ketika kita download? Sebab semalam saya coba dan semua sudah bisa ya. Laporan penelitian kemajuan sudah ada, logbook sudah ada, laporan keuangannya sudah ada. Hanya yang progres capaian luaran itu kan ada 2 yang bisa diklik. Yang ketika diklik di download itu kan belum ada isinya. Apakah nanti pada saatnya itu sudah bisa muncul semua itu Pak Muzakir. Kemudian apakah penilaian ini bisa dicicil Pak Muzakir? Misalnya untuk yang laporan penelitian, logbook, kemudian laporan keuangan, selain yang progres yang harus kita klarifikasi, itu kan di situ sudah bisa kita download semua. Artinya kan capaiannya itu berapa persen kita sebenarnya sudah bisa memperkirakan itu. Apakah itu bisa dicicil sehingga nanti pada saatnya itu tinggal fokus pada progres capaian luaran. Tapi saya ragu karena biasanya kalau isian belum lengkap itu di submit itu maka tidak akan bisa atau mungkin akan hilang, harus mulai dari awal lagi. Saya seperti Bu Lili tadi, saya juga untuk pemula untuk yang kemajuan ini mohon pencerahannya Pak Muzakir ataupun Pak Adi. Terima kasih. Pak Adi dulu. Pak Adi. Ya, terima kasih Prof. Malam. Jadi untuk antisipasi dari sistem irisnya nanti kami akan usahakan untuk memberikan form offline ya. Jadi yang form offline itu isinya nanti sama dengan form online pada dasarnya, sehingga jika seandainya dari sistem iris itu ada gangguan, Monef tetap bisa berlangsung, kemudian reviewer tetap bisa mengisi form itu secara offline dulu. Nah, kemudian kalau sudah selesai baru dipindahkan ke sistem irisnya. Itu antisipasinya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian untuk yang dicicil penilaiannya, untuk menyingkat waktu misalnya, toh berkas-berkasnya kan sudah bisa dilihat lebih dulu. Nah, kami sarankan untuk yang seperti ini dibuat secara offline dulu dengan kertas terpisah begitu, masing-masing seperti apa, sehingga nanti ketika sedang dilaksanakan Monef itu bisa dimasukkan ke sistem iris. Jadi bukan langsung mengisi di iris, sebagai antisipasi jika misalnya peserta tidak hadir, sementara sudah terlanjur dicicil diisi secara online. Nah, itu kan nanti menjadi tidak pas. Gitu. Jadi sebaiknya kalau akan dicicil itu dibuat terpisah dulu, entah di file terpisah atau di kertas terpisah, sebagai antisipasi. Bisa jadi pesertanya ada halangan tidak hadir seperti itu. Makatan dari saya, matur nuwun. Mas Zakir, monggo Mas. Maaf, membagikan rubrik monitoring pelaksanaan yang offline itu kapan Pak? Mengingat tanggal 23 kan sudah dimulai. Kalau 2 hari, hari ini adalah hari terakhir penyampaian formnya itu. Halo Pak Adi. Itu sebenarnya
sebenarnya bisa diedit, Prof, ketika sudah dinilai. Jadi dari daftar penelitian yang belum dinilai, kemudian pindah ke daftar penelitian yang dinilai, nanti penjenengan bisa mencari daftar nama yang tadi yang mungkin sudah terlanjur dinilai itu bisa diedit. Silakan nanti dicari namanya siapa dan sebagainya, nilainya bisa diedit. Kemudian diulangi lagi dan penilaiannya seperti apa, nanti baru di submit lagi, begitu, Prof. Mohon maaf Pak Muzakir. Iya, Prof. Berarti kita bisa langsung mulai nyicil ya? Ya, seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, silahkan kalau di sistem itu sudah bisa di-download filenya, silahkan dicicil. Tapi jangan melakukan penilaian. Karena ketika nanti ada peserta yang tidak hadir, nah kalau sudah dilanjut dinilai kan tidak pas gitu. Makasih. Oke. Oke. Terima kasih. Mustaqir. Monggo Pak Tresno. Ini nanti untuk teknis dalam record Zoom itu kan berarti nanti 24 peserta ya saya lihat itu masuk semua di record Zoom itu, dan nanti kita beri kesempatan mereka presentasi atau terserah kita reviewer mau presentasi boleh, enggak boleh, kita hanya konfirmasi saja. Ini dari berkas yang diupload itu hanya konfirmasi ke peserta. Sebab kalau presentasi itu butuhkan waktu yang lama, menurut pengalaman review yang lalu. Jadi apakah cukup kita artinya menanyakan sesuatu yang memang di dokumen itu meragukan, kita konfirmasi seperti itu. Nah, kalau presentasi kemungkinan kok menurut saya kok biasanya orang dosen kan presentasi itu molor-molor gitu. Terima kasih. Gini Pak Tresno, sebenarnya kan di dalam undangan kami itu sudah jelas. Jadi nanti peserta itu melakukan wawancara dengan reviewer dan melakukan klarifikasi. Nah, ketika tidak ada kejelasan, mungkin dokumen yang penjenengan unduh tidak jelas. Nah, ini yang berarti yang perlu diklarifikasi dengan peneliti ataupun pengadi. Begitu Pak Tresno. Jadi nggak perlu, mungkin tidak perlu melakukan presentasi karena kalau presentasi waktunya terlalu lama. Sama dengan yang lalu-lalu. Bedanya adalah yang lalu kita bisa presentasi, jadi artinya barangkali ada hal yang itu privacy kita bisa tanyakan, tapi kalau ini kan ada 24 orang bareng di sini kan semua kedengaran. Iya. Ya, gitu aja Pak. Ngatain Pak Tresno. Jadi sama tadi masih sama, jadi seperti tahun lalu cukup dengan melakukan klarifikasi dan dokumen yang diunduh itu ketika tidak sesuai ya ditanyakan. Kemudian nanti ketua review itu mau menunjukkan, nah si peserta juga harus siap dokumennya bisa menunjukkan. Makasih Pak. Kalau ada yang lain? Bertanya Pak Muzakir, izin. Ini saya menjadi reviewer untuk pengabdian. Yang saya tanyakan perihal teknis monitoring sudah dituliskan di situ tentang pemantauan lapangan khusus untuk program pengabdian, Jadi nanti kita menentukan 7-8 judul dari setiap kelompok, kemudian kami sampaikan ke subbag program. Kemudian pemantauan lapangan dilakukan secara sampling. Nanti yang mensampling itu LPPM, Pak? Pak. Kemudian selanjutnya yang saya tanyakan, peserta MUNEF mempersiapkan lokasi dan mitra pengabdian sesuai dengan waktu. Kemudian ada waktu 30 menit. Nah, ini mohon teknis secara detailnya bagaimana dengan sistem daring. Kalau dengan offline kan kita jelas bisa mendatangi lokasi. Nah, yang 30 menit nanti yang disampling itu apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan oleh peserta MUNEF. Niku monggo Pak Muzakir. Mengatakan Pak Jo, berdasarkan pengalaman kemarin yang dilakukan ketika MUNEF pengabdian dikti, itu kan juga dilakukan secara daring melalui Zoom. Jadi nanti ketika waktunya itu sudah ditentukan harinya dan sebagainya,
nanti review dan peserta kan harus siap mungkin sebelum mungkin 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi review juga siap, kemudian peserta nanti siapnya itu di lokasi mitra Pak Jono. Jadi dia harus siap di lokasi mitra, kemudian juga melalui Zoom meeting Makaten. Jadi nanti saling wawancara dengan peserta melalui Zoom. Jadi peserta di lokasi mitra, review mungkin bisa di LPPM ataupun di rumah, ataupun juga di fakultas. Kira-kira berapa peserta Pak dari 78 orang itu yang akan disampling? Nanti kita belum tahu Pak kalau untuk jadi dari masing-masing kelompok nanti kan akan khususnya pengabdian akan diambil masing-masing kelompok itu 7 sampai 8. Padahal kalau pengabdian itu kan ada 10 kelompok kalau nggak salah. Nah, nanti itu kita petakan dulu. Habis itu nanti kita informasikan ke review yang mereview pertama. Jadi nanti peserta bawa laptop atau bawa semacam HP gitu Pak, ke lokasi? Iya, iya Pak Jono. Jelas. Ya. Matur nuwun. Iya, siap Pak Jono. Silakan kalau ada yang lain. Pak Joko, Mas Zakir. Yuk, Pak Joko. Yang besok itu berarti yang reviewer maupun yang di-review bisa share screen Pak Zakir ya? Bisa Pak Joko, bisa. Maka ada bukti-bukti yang perlu diklarifikasi itu serta bisa tunjukkan filenya gitu ya? Iya. Oke, ampun, tenun. Iya Pak Joko, tenun. Mas Zakir? Iya, siap. Iya, Mas. Matur nuwun. Pertama-tama ini juga ya kesempatan baru yang diberikan pada saya. Terima kasih Mas. Nah ini Mas, untuk kebetulan saya reviewer pengabdian. Jadi kan nanti berarti yang memonef lapangan juga nih Mas. Kami harapkan seperti itu Bu. Artinya misalnya hari ini itu monef yang secara bukan lapangan, terus baru untuk monef lapangannya besok paginya gitu, atau hari mungkin tanggal nanti waktunya agak karena kan kita tidak langsung ya ketika monef ini selesai. Kan untuk pengabdian kan 30 September dan tanggal 1 nggih. Itu untuk daringnya di rumah. Daringnya, untuk lapangannya berarti setelah itu ya Mas? Tapi nanti kita informasikan Bu. Jadi ketika sudah data kita sudah dari review, kemudian kita olah, dan nanti siapa saja yang disamplingnya, itu nanti yang menentukan dari LPPM. Siap. Terus ini juga Mas, ini kan kebetulan PSBB ini atau pandemi ini yang antisipasi kalau ada pindah lokasi ataupun pindah ganti topik. Nah itu apakah pesertanya harus menunjukkan surat tertentu yang sudah ada persetujuan dari LPPMP atau sebenarnya Mas? Bisa saja Bu, itu untuk sebagai penguasa saja. Kalau lokasinya itu berubah itu tidak masalah. Tidak masalah, pokoknya kegiatan itu terlaksana ngaten harus. Matur nuwun Mas. Monggo Bu Dewi. Silakan, masih ada mungkin dari review lain. Pak Prof. Samsul. Saya nambahi sedikit saja, Mas Zakir. Kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang monef luaran tadi, saya mohon untuk terutama yang lanjutan untuk bisa diperhatikan dengan benar. Apakah mungkin bisa bisa dipertimbangkan sekalian untuk yang lanjutan, terutama penelitian itu bisa bisa dilanjutkan atau tidak, bisa diputuskan. Jadi
karena nanti skema tahun 2021 itu nanti kita tarik agak ke depan. Jadi bulan November Desember itu dibuka proposal baru. Itu nanti kalau bisa di Monef ini sudah bisa mengukur bahwa luarannya itu terpenuhi dan dia bisa melanjutkan untuk tahun yang kedua. Itu mungkin perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu aja Mas Zakir. Karena nanti pertimbangannya kalau memang laporan Monef ini sudah terpenuhi, itu nanti maka tahun keduanya bisa dari Monef ini bisa dipertimbangkan untuk bisa langsung dilanjutkan. Gitu Mas Zakir. Iya, betul. Monggo Bapak dan Ibu, masih ada yang bertanya? Penjum bisa diakses di mana? Penjum cukup jelas, ngerti? Sono. Profokit yang menutup nama. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti untuk koordinasi selanjutnya bisa melalui grup WA yang sudah dibuat kemarin. Monggo kalau ada pertanyaan terkait pelaksanaan modal secara daring ini, baik secara teknis penggunaan Zoom ataupun dan yang lainnya bisa ditanyakan di untuk menutup acara pada siang hari ini, mungkin Prof. Samsul sudah menutup dan beri sedikit pesan. Monggo kami silakan Prof. Samsul. Provokit saja. Malah lempar-lemparan. Siap, matur nuwun. Jadi Bapak-Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas keduanya untuk menjadi reviewer pada pelaksanaan Monef pada tahun ini. Jadi kita dari LPPM sangat mengharapkan peran serta dari Bapak-Bapak Ibu semua untuk turut mendukung upaya kita untuk ya katakanlah membangun LPPM ini dengan lebih terbuka, semuanya serba terbuka, dan kita tahun depan dan tahun ini akan secara terus-menerus berusaha memperbaiki proses, berusaha meningkatkan pelayanan kepada Bapak-Bapak Ibu semua, agar semua proses yang kita lakukan itu lebih akuntabel dan bisa kita awasi bareng-bareng, sehingga hasilnya kita harapkan bisa P2M yang kita laksanakan di UNS ini bisa mendukung kinerja UNS secara keseluruhan dan mendukung upaya dari Prof. Jamal, dari Rektorat UR 1 sampai 4 untuk menaikkan kinerja LPPM ke depan masuk ke 10 besar, bahkan kalau bisa ke 5 besar di Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang dan lebihnya dari Bapak-Bapak pelaksana di lapangan. Terima kasih Mas Zakir dan teman-teman, Mas Omri dan teman-teman semua, satu grup ini sangat kinerjanya sangat bagus, dan juga apabila ada yang kurang, Bapak-Bapak Ibu semua kita mohon maaf.
mohon masukan sebanyak-banyaknya kita butuhkan untuk kinerja LPPN yang baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Nanti sudah selesai ya, Mas. Prof. Mohon izin, Okir, Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Prof. Okir. Sampai ketemu. J, matur nuwun sangat. Assalamualaikum Bapak Ibu sedanten J. Ya, kalau ada pertanyaan melalui WA grupnya. J, Prof. Okir nanti kami sampaikan. Mohon pamit. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Prof. Derajat. Wah, lagi dong itu. Assalamualaikum semua. Nomor yang keluaran itu kan belum bisa dia. Tapi kan itu belum bisa. Filenya